buah ara masak di Bantun. Iya. Diambil orang di hari senja. Kami sapa melalui pantun. Semoga semua sehat-sehat saja. Lah balik dari kota tua. Iya. Di situ badan mangku kamar saya. Walaupun tak je pantun tak ada. Asa di hati lejan sampai mereka. Masuk yang penting ya. Masuk yang penting ya itu masuk. Syawi baranak tabau menyusu. Iya. Namun rumput disabik juga. Jadi. Iko lama, iko ketujuh. Iya. Tapi awak malah PHU. Iya. Lah tumbuh sebatang rumput di situ ada 20 orang marapalang. Maka ndak bisa awak menyebut rumput sebab nan sabitku kurang tajam. Oh jadi. Nah, pemirsa, sengaja saya menghadirkan hari ini seorang narasumber. Iya. Beliau ini adalah peserta kurban dalam rangka hari raya kurban tahun ini. Dan tentu pemirsa bertanya-tanya pula, kenapa harus dihadirkan seorang narasumber dalam hal ini? Maipin. Iya. Siap, Maipin? Alhamdulillah, Pak Ji. Kebetulan sebagai narasumber harus fit. Harus fit. Pak. Beda narasumber dengan narasumber itu beda, Maipin. Oh. Kalau narasumber itu, dia itu bicara ngomong fokus. Walaupun tidak pakai fokus. Tapi kalau narasumber, ya. Kalau dia bicara ember. Untuk muncung itu menggarik terus. Apa yang jadi pedoman dalam pembicaraannya. Tapi yang menarik itu sekarang, Maipin. Saya heran, kenapa Maipin tahun ini mau berkurban, tapi tidak di musala begitu, tidak di masjid Maipin berkurban. Maipin berkurban itu di sebuah tempat yang mana di kampung-kampung, dan di kampung itu kabarnya memang tidak ada orang yang berkurban di sana. Maipin antarkan daging ke sana, rencananya begitu ya. Iya. Kenapa bisa terjadi? Apa yang menginspirasi Maipin begitu? Berarti Pak Haji Tampan bertanya, Ambo menjawab. Iya. Itu boleh ya. Karena kalau berkorban di musala, nanti darahnya itu berpercikan. Membantai jauh kita dalam masalah kan? Iya. Darah itu berpercikan ke dinding, ke apa, jadi tidak baik. Kalau kita berkorban di masjid juga seperti itu, percikan darahnya itu ya. Semua orang itu paham, Maipin. Berkorban di masjid itu artinya bukan di dalam masjid. Berkorban di musala itu artinya bukan di dalam musala, tapi di luarnya, di emperannya, di halamannya. Kalau di dalam masjid memang kena percikan darah lah, itu memang betul seperti itu. Saya percikan kata di masjid. Oh, berkorban di masjid. Berarti di luar masjid ya? Sebenarnya di luar. Kalau bahasa orang di Kristen, di street, ada Moskow. Oke, ternyata pemirsa narasumber kita ini samping juga berbahasa luar kayaknya. Kita mungkin langsung saja bertanya dia dengan bahasa dia sendiri. Oke, Maipin. On this occasion, I would prefer Esan and Korban Sipur and Jawinar for and pasti nih. Dekeslam dari stasiun Muhammad Tampan, adalah dari stasiun Karvan and Moskow, itu later sana dihampas bagi-bagi daging. Jadi sana ke orang-orang miskin, anak yatim dan anak terlantar. Jadi first hal dari Kristen hari luar dari Ada antara beda kurban dengan korban. Itu bagaimana menurut Maipin itu? Jadi kurban, barangnya cie, tetapi bahasanya dua. Kurban itu sebenarnya korban itu bahasa kurban. Tapi bagaimana kalau sekiranya mau begini kan, terjadi kecelakaan di sebuah tempat dan banyak korban yang tergeletak begitu kan? Nah, korban gitu. Nah, terjadi penyembelihan di masjid, banyak korban yang tergeletak. Berbeda begitu. Ya itu namanya satu kata makna banyak. Korban kecelakaan beda pula. Kemudian korban di masjid orang beribadah itu beda pula. Korban kecelakaan itu kan dientak sama pusat. Ya, itu kemarin di Simpang Haru itu kan yang dientak sama pusat itu kan mikrolet itu. Satu orang meninggal, 2 orang luka berat, 3 luka ringan, 4 sehat, 5 sempurna. Kok kemakanan begini? Iya, susah. Pemirsa susah kayaknya kita itu mengambil pengertian dari wawancara dengan. Tapi yang jelas itu Maipin, di samping
gerakan amal barangkali ya. Biasa saja orang punya kemampuan berkorban, kemudian berkorban di tempat-tempat yang tidak pernah orang berkorban sehingga masyarakat di sana menikmati daging. Itu sebuah inovasi terobosan. Inovasi. Inovasi ya. Jelas inovasi. Inovasi ya. Jewis, kerbau, kambing, ya. Nah, itu adalah sebuah inovasi yang harus diritualkan dalam kehidupan. Artinya masuk ke dalam wilayah korban. Apa kata Al-Quran menyatakan kalau kita berbicara masalah korban? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar illa shani'aka huwal abtar. Wah, luar biasa. Ternyata Mak Ipin juga seorang qori kayaknya. Kok qori? Qori, pembaca Al-Quran. Kita cuma sekedar baca saja. Oh iya, tapi tajudnya masuk. Ya, Mak Ipin, kita mendengar Mak Ipin itu kan punya kesibukan yang sangat luar biasa, kadang-kadang di luar kebiasaan barangkali ya. Dan berlebihlah biasa berkorban. Tapi bagaimana menurut Mak Ipin? Ini menurut Mak Ipin. Menurut ya. Walaupun tidak harus diturut. Nah, harusnya pengorbanan itu sebenarnya itu kan berangkat dari sebuah keikhlasan. Yes. Hati yang ikhlas, kemudian semuanya mengharapkan Ridha yang Maha Kuasa. Nah, tapi bagaimana menurut Mak Ipin? Banyak sekarang orang yang berkurban untuk mengharapkan pamrih. Contohnya, ketika dia mau berkurban, dia mengharapkan daging dia harus dapat. Kalau sekiranya dia tidak dapat daging, dia hiru, dia heboh. Itu bagaimana menurut Mak Ipin itu? Iya, berarti keikhlasannya masih belum. Keikhlasannya belum sempurna gitu maksudnya. Iya. Kalau orangnya ikhlasnya sudah sempurna, ndak dapet daging ndak masalah. Itu bagi orang yang berkorban ya. Ndak dapet daging ndak masalah, namanya si korban sudah ikhlas ya. Seperti yang dilakukan oleh Habil anak Nabi Adam, seperti yang dilakukan oleh Ibrahim kepada menyembelih anaknya. Kenapa dia mau menyembelih anaknya sudah ikhlas? Iya. Luar biasa. Kenapa Habil diterima korbannya? Karena dia sudah ikhlas. Tapi apakah mengorbankan perasaan itu sebuah pengorbanan juga? Beda pasal. The father already extend her power, the father is ready made, the father tergantung kita memandang dia. On the lighting or festival and so I knew you and sabar I want the sini dan. Yes. Okay. The father she extend korban di POTP. Semoga POTP ini semakin maju walaupun kita berbicara masalah korban. Jangan lupa like dan subscribe POTP. Sebentar lagi Mak Ipin. Satu lagi. Ada sebuah nyanyi namanya Pengorbanan. Iya. Itu ingat nggak Mak Ipin? Apakah ada hubungan dengan hari raya korban itu? Itu nyanyi ya. Pengorbanan takkan terelakkan. Pengorbanan takkan terelakkan. Walau hanya seekor sapi betina. Pengorbanan walau hanya kambing saja. Pengorbanan jangan pernah Mak Ipin dikorbankan. Karena kita harus mempertimbangkan daging. Emangnya sekarang ini Mak Ipin, kalau kita melihat orang berpikir ya, karena susahnya hidup, orang berpikir itu bukan apa yang mau dimakan besok, tapi orang mulai berpikir siapa yang mau dimakan besok. Nah, kalau ini terjadi, kan akan banyak pengorbanan. Berarti kanibal. Kanibal kan? Kanibal. Nah, bagaimana pesan-pesan Mak Ipin supaya jangan ada sifat-sifat kanibal di hari raya kurban ini kepada orang-orang banyak, kepada pemirsa? Inti daripada sebuah pengorbanan atau berkorban itu adalah membunuh sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Kalau Jawi hanya makan rumput, kenapa manusia harus makan kerikil, harus makan semen, harus makan bata dan lain sebagainya? Berarti manusia lebih buas daripada binatang. Maka sifat kebinatangan itulah yang harus dibunuh. Luar biasa pemirsa, sebuah filosofi yang sangat mudah kita pahami. Pengorbanan artinya menyembelih, membuang sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Satu lagi yang perlu kami sampaikan adalah jangan lupa subscribe PAU TV. Hidup PAU TV.